bayangan cemburu di sarang beruang di dalam hutan yang lebat dan tenang, berdirilah sebuah sarang besar dari ranting dan dedaunan kering. Di sanalah tinggal keluarga beruang coklat. Ayah beruang bernama Arga, ibu beruang bernama Rina, serta dua anak mereka, Bara, si kakak, dan Bimo, si adik. Ayah Arga adalah beruang yang kuat dan bertanggung jawab. Setiap hari ia menyusuri hutan, mencari ikan dan madu. Ibu beruang dikenal lembut dan sabar, selalu memastikan sarang tetap hangat dan aman. Bara, sang kakak, sudah cukup besar dan pandai melakukan banyak hal sendiri. Sementara Bimo masih kecil, sering terjatuh, dan mudah menangis. Sejak Bimo lahir, banyak hal berubah. Ayah dan ibu beruang sering berkata, "Bara, kamu sudah besar ya, tolong mengerti, adik masih kecil." Awalnya Bara mengangguk dan mencoba memahami. Namun, lama-kelamaan kata-kata itu terasa seperti dinding yang memisahkannya dari ayah dan ibu beruang. Setiap kali Bimo menangis, ayah dan ibu beruang segera menghampirinya. Setiap kali Bimo takut, mereka memeluknya erat, sementara Bara sering diminta menunggu. Perasaan cemburu perlahan tumbuh di hati Bara, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu hari, Bara dengan bangga menunjukkan hasil buruannya sendiri, seekor ikan kecil yang ia tangkap di sungai. Ia berharap ayah beruang memujinya, namun saat itu Bimo terjatuh dan menangis keras. Ayah beruang segera berlari menghampiri Bimo. Ikan di tangan Bara terlepas jatuh ke tanah. Tak ada yang melihat usahanya. Sejak hari itu, Bara berubah. Ia menjadi pendiam dan mudah marah. Jika Bimo mendekat, Bara menjauh. Jika ibu beruang meminta bantuan, Bara menggerutu. Pertengkaran pun tak terhindarkan. "Ini punyaku," teriak Bara saat Bimo mengambil buah kesukaannya. "Aku juga mau," balas Bimo sambil menangis. Ayah beruang menegur Bara. "Kakak harus mengalah." Kata-kata itu menusuk hati Bara lebih dalam. Selalu aku yang harus mengalah," pikirnya. Puncak konflik terjadi saat keluarga beruang pergi ke lembah untuk mencari persediaan makanan musim dingin. Ayah dan ibu beruang sibuk mengawasi Bimo yang berjalan tertatih di jalan berbatu. Bara berjalan lebih depan, sendirian. Tanpa sengaja, Bara terperosok ke lubang kecil yang tertutup dedaunan. Kakinya terkilir. Ia berteriak memanggil ayah dan ibu beruang. Namun suaranya tertutup angin dan derasnya sungai. Dengan menahan sakit, Bara keluar sendiri dari lubang itu. Saat ia kembali ke sarang dengan tertatih, hari sudah gelap. Ayah dan ibu beruang terkejut melihat luka Bara. "Kenapa kamu tidak memanggil kami?" tanya ibu beruang panik. Bara menjawab pelan, penuh luka di hati. "Percuma, ayah dan ibu beruang pasti lebih memilih Bimo." Kata-kata itu membuat ayah dan ibu beruang terdiam. Malam itu, Bara menangis sendirian. Bukan karena sakit di kaki, tetapi karena perasaan tidak dicintai. Keesokan harinya, badai besar melanda hutan. Angin kencang dan hujan deras membuat sungai meluap. Saat ayah dan ibu beruang memperbaiki sarang, Bimo bermain terlalu dekat dengan sungai. Tiba-tiba, tanah di tepi sungai longsor. Bimo hampir terbawa arus. Tanpa berpikir panjang, Bara berlari meski kakinya masih sakit. Ia menarik Bimo sekuat tenaga dan memeluknya erat. Tubuh Bara terjatuh ke lumpur, namun adiknya selamat. Bimo menangis keras. "Kakak, aku takut." Saat itulah ayah dan ibu beruang datang dan memeluk kedua anaknya dengan gemetar. Ibu beruang menangis sambil memeluk Bara. "Maafkan kami, Nak," kata ibu beruang terisak. Ayah dan ibu beruang terlalu fokus melindungi adik sampai lupa menjaga perasaanmu. Ayah beruang menunduk dan berkata dengan suara berat,
Kami salah karena mengira kamu selalu kuat. Padahal, kamu juga butuh dipeluk. Bara pun menangis dan berkata jujur. Aku cemburu, aku merasa tidak dicintai. Ayah dan ibu beruang memeluk Bara dan Bimo bersamaan. Kami mencintai kalian berdua sama besar, kata ibu beruang. Kami berjanji akan lebih adil dan lebih mendengarkan. Sejak hari itu, ayah beruang meluangkan waktu khusus untuk Bara, mengajaknya berburu dan bercerita. Ibu beruang pun sering mengajak Bara membantu mengurus Bimo, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebersamaan. Bara belajar bahwa cintanya pada adik tidak mengurangi cintanya pada orang tua, dan ayah serta ibu beruang belajar bahwa anak yang terlihat kuat pun tetap membutuhkan kasih sayang. Di sarang itu, keluarga beruang kembali menemukan kehangatan, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena mereka belajar saling memahami.